Pernah kebayang nggak kalau gadget super canggih yang ada di saku Anda sekarang, dulunya itu adalah monster seukuran ruangan? Gimana ceritanya? Oke, ayo kita bedah perjalanan luar biasa komputer yang menyusut secara dramatis, dari mesin raksasa sampai bisa muat di genggaman kita. Coba lihat ini deh, di satu sisi ada ENIAC, salah satu komputer elektronik paling awal dari tahun 40-an. Dan di sisi lain, ya laptop modern yang tipis dan ringan. Kontrasnya bener-bener gila kan? Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Gimana caranya kita bisa lompat dari yang sebesar itu jadi sekecil ini? Apa sih yang mengubah mesin raksasa jadi perangkat personal yang kita pakai setiap hari? Yuk kita cari tahu jawabannya bareng-bareng. Oke, perhentian pertama kita, era komputer generasi pertama. Mesin-mesin ini pada zamannya itu sebuah keajaiban. Tapi, jujur aja, mereka itu raksasa yang super nggak praktis, baik dari ukuran maupun kebutuhan dayanya. Kita ambil ENIAC sebagai contoh ya. Ini tuh bukan mesin besar yang bisa ditaruh di pojokan. Bukan. Ini adalah sebuah lingkungan. Satu ruangan penuh itu cuma buat satu komputer ini aja. Kebayang? Nah, sekarang coba kita lihat angka-angkanya. Beratnya 30 ton. Itu setara kayak beberapa gajah dewasa. Ukurannya butuh ruangan seluas 167 meter persegi, mungkin lebih gede dari apartemen kebanyakan. Dan yang paling gila, konsumsi dayanya itu 160 kilowatt. Biar lebih kebayang seberapa ratus dayanya, ada cerita yang terkenal banget nih. Katanya pas ENIAC pertama kali dinyalain, listrik di seluruh kota Philadelphia langsung padam. Wah, ini beneran monster house energy. Jadi apa sih biang kerok di balik semua masalah ini? Jawabannya ada di komponen intinya, tabung vakum. Cuma buat jalanin ENIAC aja butuh sekitar 18.000 tabung ini. Jadi gini, masalah tabung vakum ini banyak banget. Ukurannya gede, bikin panas banget, boros listrik parah, dan yang paling nyebelin, gampang banget rusak. Jelas, ini nggak bisa dipertahanin. Harus ada terobosan baru. Dan terobosan itu akhirnya datang juga dalam bentuk sebuah penemuan kecil yang mengubah dunia komputasi selamanya. Mari kita sambut pahlawan mungil kita, transistor. Bedanya kayak langit dan bumi. Transistor itu jauh lebih kecil, dayanya rendah banget, nggak sepanas tabung vakum. Dan yang paling penting, jauh lebih bisa diandalkan. Ini benar-benar game changer. Penemuan transistor di tahun 1948 inilah yang jadi titik baliknya. Inovasi ini yang akhirnya ngasih jalan buat para insinyur untuk mulai bikin komputer yang lebih kecil, lebih kencang, dan yang pasti jauh lebih hemat energi. Tapi ceritanya nggak berhenti di situ. Penemuan transistor ini justru kayak memicu rentetan inovasi lain yang bikin proses pengecilan ukuran ini jadi makin ngebut. Coba kita lihat lini masanya. Di tahun 59 muncul komputer generasi kedua yang udah full pakai transistor. Cuma beberapa tahun kemudian di 65 muncul sirkuit terpadu. Puncaknya di tahun 71 dengan mikroprosesor. Cepet banget kan perkembangannya? Jadi sirkuit terpadu atau IC itu apa sih? Gampangnya gini deh, bayangin kita ambil ribuan transistor dan komponen lain, terus kita padetin ke dalam satu keping silikon super kecil. Nah inilah lompatan besar berikutnya yang bikin semuanya jadi makin kecil dan makin kuat. Hasilnya, komputer kayak IBM System/360 ini. Ini contoh komputer generasi ketiga. Walaupun kalau dilihat sekarang masih kelihatan besar ya, tapi ini udah jauh lebih ringkas dibanding ENIAC, dan kemampuannya jauh di atasnya. Semua berkat teknologi sirkuit terpadu tadi. Oke, sekarang kita tarik semua cerita sejarah ini ke dunia kita sekarang. Biar kita lihat gimana evolusi luar biasa ini ngebentuk semua perangkat yang kita pakai sehari-hari. Kita balik lagi ke gambar perbandingan awal tadi. Tapi sekarang kita udah lebih ngerti ceritanya. Kita udah lihat perjalanannya dari 18.000 tabung vakum yang rapuh sampai miliaran transistor super canggih yang sekarang ada di dalam laptop, bahkan di smartphone dalam kantong kita. Terus kenapa sih ini semua penting? Ya karena setiap langkah pengecilan ini bikin komputer jadi lebih kecil dan hemat energi. Dan juga jadi lebih murah, lebih kuat, dan lebih efisien. Proses inilah yang akhirnya membuka gerbang buat revolusi PC, laptop, dan semua gadget pintar yang kita nikmati sekarang. Pada akhirnya, seluruh perjalanan ini bisa dirangkum dengan sempurna oleh kalimat ini. Ukuran komputer yang sangat besar kini hanya sebesar telapak tangan. Ini bukti nyata dari kejeniusan manusia yang gak pernah berhenti berusaha bikin teknologi jadi lebih baik,
lebih kecil, dan bisa diakses semua orang. Kira-kira lompatan besar apa lagi ya yang akan datang?